Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah, zat yang menumbuh suburkan iman di dalam hati kita. Mudah-mudahan iman yang dihadiahkan oleh Allah menjadi iman yang menyelamatkan kehidupan kita di kehidupan sekarang dunia ini dan kehidupan kita kelak di akhirat. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga salawat kita menambah cinta kita kepada beliau sehingga kita senantiasa bersemangat mengikuti ajarannya, melaksanakan sunnahnya sekaligus mendakwahkan agamanya. Semoga dengan itu kita diakui sebagai umat beliau, bisa bangkit sebagai ashabul yamin barisan kanan, disyafaati, diberikan minuman telaga haud, dan yang kita harapkan ada nama kita bersama Rasulullah SAW. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan tema jebakan langit episode yang kedua. Sebagaimana kita ketahui, kenapa banyak orang-orang baik yang sudah tidak melakukan dosa tetapi hidupnya sulit. Bisa jadi mereka kena jebakan, yaitu jebakan-jebakan langit. Yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah orang yang bangunnya kesiangan, kehilangan barokah, dikalungi kalung setan, dan dia tertinggal dari pemberian solusi-solusi langit. Sekarang yang kedua, apa itu jebakan langit yang kedua? Banyak orang baik yang tiba-tiba menjadi sulit hidupnya karena mereka terjebak sumpah. Jangankan orang biasa, levelnya Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi, di mana jalur Nabi Ismail nanti melahirkan Nabi Muhammad SAW, di mana jalur Nabi Ishak, kemudian ada Nabi Yakub menurunkan Bani Israel, nabi-nabi semua keturunannya. Bapaknya para nabi, disebut juga sebagai bapak tauhid, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang meriset tentang keesaan Allah. Disebut juga dengan Khalilullah, kekasih Allah. Tapi walaupun demikian, ketika Nabi Ibrahim terjebak sumpah, sempat membuat hidupnya terguncang. Apa sumpahnya Nabi Ibrahim? Dalam buku yang ditulis oleh Latif Rusdi, di sana disampaikan, suatu hari Nabi Ibrahim bersedekah 100 ekor kambing dan 100 ekor unta. Maka kemudian umatnya bertanya, wahai Nabi Ibrahim, panjenengan ini nabi. Kalaupun nanti di akhirat mendapatkan surga yang tinggi, levelnya nabi-nabi, kenapa sedekah saja begitu banyak? Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku demi mengabdiku kepada Allah, jangankan kambing, jangankan onta. Seandainya aku punya anak, ini omongannya orang belum punya anak. Seandainya aku punya anak, laki-laki pun, lalu Allah menginginkan aku menyembelihnya, aku akan sembelih. Maka diikat oleh Allah ini sebagai sumpah. Dan sebagaimana kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Pada saatnya nanti Nabi Ismail umurnya sekitar 9 sampai 11 tahun ditagih oleh Allah di dalam sebuah mimpi supaya Nabi Ismail disembelih. Betapa guncangnya hati seorang ayah kalau harus kehilangan anak. Padahal kesedihan yang paling sedih adalah ketika didahului kematiannya oleh anak. Alhamdulillah kemudian muncul hikmah kurban. Tetapi ingat, bagaimanapun, andaipun level orang-orang hebat, kalau mereka terjebak sumpah, itu akan mempersulit hidupnya. Apalagi kalau kita orang biasa. Maka hati-hati, jangan suka bersumpah, jangan suka bernadar. Saya mendapati di Mojokerto ada seorang laki-laki, mana itu waktu itu dia bujang, berkumpul dengan teman-temannya sesama laki-laki. Lalu kemudian ada anak kecil rame di halaman rumah. Oleh si pemilik rumah dibentak, ojo rame ae. Tapi kemudian teman-temannya yang lain mengatakan, kamu jangan begitu, nanti kan kamu punya anak. Dia mengatakan, bah, gak duwe anak kaya wis. Bah, tidak punya anak lah ya wis. Maka kemudian kayaknya yang seperti ini diikat oleh Allah sebagai sumpah. Bertahun-tahun dia menikah, meskipun dua-duanya dalam kondisi normal, ternyata Allah tidak kunjung memberi anak keturunan.
baru ketika bertemu dengan kami, karena anjuran ibunya, salah satu jamaah di Jombang, maka kemudian kami sampaikan, mungkin Anda pernah terjebak sumpah. Dan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, ayat ke-89, siapa yang pernah bersumpah, meskipun sumpah itu sebenarnya bukan dosa, nadar itu sebenarnya bukan dosa, lalu dia sulit hidupnya, mungkin spesifik waktu itu kasusnya adalah anak keturunan, mungkin ada orang yang lain kasusnya bisa jadi adalah kesehatan, mungkin ada orang lain yang kasusnya adalah rizki, maka dia harus membongkar sumpahnya dengan membayar kafarat. Di dalam Al-Quran surat kelima ayat 89, kafaratnya adalah dengan memberi 10 orang fakir miskin makanan sebagaimana kualitas kita makan, atau sepasang pakaian untuk 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak, atau satu di antaranya dengan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Baru setelah itu sumpah bisa ditarik oleh Allah dan bisa dibebaskan. Manakala seseorang terjebak sumpah, hidupnya akan terus ruwet dan ruwet, walaupun dia bukan melakukan dosa. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat yang berbahagia. Yang ketiga, jebakan langit yang ketiga adalah membersamai orang fasik. Hati-hati, Al-Quran mengatakan, surat Al-Anfal ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang membersamai orang fasik, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hendaknya kamu takut, kamu khawatir dengan siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja, tapi juga menimpa orang-orang yang ada di dekatnya. Ayat ini begitu terlalu sering dibawa ke kasus-kasus musibah qaryah, musibah negeri, tsunami, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, sehingga seolah-olah kita lupa bahwa ini juga bisa dibawa ke kasus kecil yakni keluarga. Maka bayangkan, jika ada orang yang terkena kesulitan hidup karena dosa-dosanya. Misalnya ada seseorang berbuat dosa di usia 22, lalu dirancang oleh Allah untuk mendapatkan siksa di usia 27. Ternyata ada orang baik, sejak kecil siswa santri TPQ, dewasanya menjadi remaja-remaji masjid, tetap aktif di kegiatan keagamaan, tapi menikah dengan orang yang ahli maksiat, yang dirancang di usia 27 disiksa oleh Allah. Kalau dia menikah di usia 25, maka 2 tahun kemudian pasangan hidupnya pasti ikut merasakan susahnya. Kalau dampaknya adalah kesehatan, berarti istrinya, pasangannya harus menemani pasangannya, suaminya ada di rumah sakit. Mungkin sertifikat kebun, sertifikat rumah juga ikut tergadaikan. Masuk ke bank yang harus dicicil. Semua orang yang ada di rumah itu menjadi sulit walaupun mereka orang-orang baik. Kenapa? Karena lengah memasukkan orang fasik yang oleh Allah sebenarnya dirancang untuk mendapatkan siksa di usia 27 tahun. Maka berhati-hatilah kalau panjenengan ingin kongsi, ingin bekerja sama dalam hal usaha. Jangan lewatkan, jangan sia-siakan, jangan sampai panjenengan terlena dari apa yang kita sebut dengan meneliti. Kalau dia adalah orang yang memang pakemnya melakukan dosa, inna rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Seseorang diharamkan oleh Allah dari jatah rezekinya sendiri. Bahaya. Hendaknya panjenengan batalkan perjanjian. Karena kalau panjenengan bersama dengan orang yang disempitkan rezekinya, sampean juga akan ikut bangkrut bersamanya. Apalagi kalau itu pasangan hidup. Berhati-hatilah, jangan pernah ada jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi jatuh cintalah setelah Anda tahu, benarkah pasangan Anda orang-orang yang terjaga dari dosa-dosa besar. Terima kasih. Mudah-mudahan jebakan-jebakan langit membuat kita berhati-hati dan bisa terhindar darinya, sehingga hidup kita selalu baik-baik saja. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.